Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Kembali lagi kita belajar tematik D. Alhamdulillah sudah sampai subtema 3 pembelajaran 5 sampai 6 di mana ini adalah pembelajaran terakhir di buku tematik D ya, dengan subjudul pekerjaan orang tuaku. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi, sekarang kita akan mendiskusikan tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan. Kemarin, kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, tentunya manusia akan melakukan sesuatu kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan hidupnya. Biasanya dengan berbagai pekerjaan yang bermacam-macam, ya nak? Nah, tentunya setiap daerah pasti memiliki karakteristik pekerjaan atau bidang masing-masing sesuai dengan kondisi daerahnya. Nah, di sini ada jenis-jenis mata pencarian atau bidang pekerjaan. Kita lihat ya. Yang pertama ada bidang agraris, meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pertanian tentunya ada petani sawah ya, petani padi itu, kemudian perkebunan juga ada petani teh, terus petani kelapa sawit gitu ya. Peternakan juga ada peternak ayam, sapi, dan perikanan ada nelayan seperti itu ya. Yang kedua ada bidang industri, yaitu kegiatan memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi. Jadi bidang industri itu memproduksi suatu bahan yang masih mentah menjadi suatu barang yang jadi. Contohnya di sini adalah industri batik ya. Jadi batik itu dari dari kapas kain sampai proses nanti dibatik menjadi baju begitu ya. Jadi dari bahan mentah sampai ke barang jadi gitu. Kemudian bidang perdagangan, yaitu usaha jual beli dengan tujuan mendapatkan untung. Yang namanya perdagangan itu pasti ada proses jual belinya, ya nak. Contohnya di sini adalah pedagang pasar, ya, pedagang pasar. Kemudian juga ada pedagang menengah dan pedagang besar seperti pedagang yang melakukan jual beli ekspor impor gitu ya. Kemudian di sini ada bidang jasa, yaitu usaha dalam bentuk memberikan pelayanan. Contohnya adalah guru, dokter, dan supir ya. Seperti guru itu memberikan jasanya yaitu dengan cara mengajar seperti itu ya. Kemudian dokter memberikan jasanya dengan cara merawat pasien, mengobati pasien. Supir juga memberikan jasanya dengan cara mengantar penumpangnya sampai ke tempat tujuan ya. Ini adalah contoh pekerjaan yang ada di bidang jasa. Lalu di bidang pertambangan yaitu kegiatan pengambilan bahan galian berharga dari dalam bumi. Contohnya penambang minyak bumi dan batu bara. Jadi para penambang minyak bumi itu dan batu bara itu adanya di bidang pertambangan. Ya, dia memang kegiatannya itu menggali bahan alam ya dari dalam bumi. Kemudian bidang pariwisata yaitu usaha yang memanfaatkan daya tarik keindahan alam, budaya, seni, dan kreativitas. Jadi bidang pariwisata ini benar-benar memanfaatkan daya tarik alam, keindahan alam yang ada ya. Contohnya yaitu pemandu turis. Jadi dia pekerjaannya memandu turis asing, menjelaskan keindahan alam daerah yang dia tempati seperti itu ya nak. Nah, kalau tadi ada bidang industri, contohnya yaitu industri batik. Sekarang kita lihat tahapan proses pembuatan batik ya. Lihat nomor 1, di sini dari perkebunan kapas, dari pohon kapas dulu, kemudian serat kapas dipintal menjadi benang, lalu menjadi kain. Lalu nomor 3, kain siap digunakan ya. Bahan yang tadi siap digunakan, kemudian proses menggambar motif batik di atas kain. Jadi kain yang udah jadi tadi di batik tuh diproses membatik, kemudian melukis kain dengan lilin menggunakan canting atau cap. Ya, nomor 5 juga itu masih prosesnya. Kemudian nomor 6, proses pewarnaan dengan merebus kain ke dalam larutan pewarna. Ya. Jadi itu proses pewarna
Kemudian nomor 7, proses pencucian dan penjemuran. Ketika sudah diberi warna, lalu dijemur. Dan terakhir, kain batik dipasarkan dan siap dibeli konsumen. Ini adalah tahapan proses pembuatan batik. Nah, di sini juga ada contoh tahapan proses pembuatan baju. Ini juga masih di bidang industri ya, Nak, karena dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Ya, kita lihat dari bunga kapas juga, kemudian memintal kapas, lalu jadi benang. Dari benang itu ditenun, menenun kain, ya. Kemudian jadilah kain, lalu kain tadi dibuat pola baju, lalu setelah polanya jadi, dijahit bajunya, kemudian jadilah baju yang siap dipakai dan dipasarkan, gitu, ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang karya seni. Ya, karya seni dibagi menjadi dua. Ada karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Kita lihat karya seni 2 dimensi, yaitu karya seni yang hanya memiliki dua sisi, yaitu sisi lebar dan panjang. Jadi kita hanya dapat melihatnya melalui satu arah. Contohnya lukisan, poster, kaligrafi, dan lain-lain. Jadi kalau 2 dimensi itu dia cuma ada dua sisi. Ada lebar, ada panjang. Dan dapat dilihat itu cuma satu arah doang. Contohnya kita lihat lukisannya ini, kita cuma bisa lihat dari depan aja, ya. Dari satu arah aja. Begitu juga dengan poster, kaligrafi, kita hanya bisa melihat dari sisi depannya aja, gitu ya. Nah, kalau karya seni 3 dimensi, karya seni yang dibatasi tidak saja dengan sisi panjang dan lebar, namun juga dibatasi oleh kedalaman atau tinggi, sehingga dapat dilihat dari segala arah. Bedanya gitu, kalau tadi 2 dimensi dari sisi lebar dan panjang, kalau 3 dimensi itu tidak hanya panjang dan lebar saja, tapi juga oleh kedalaman atau tingginya. Ya, jadi dia dapat dilihat dari segala arah, bukan hanya satu arah doang. Contohnya patung dan vas bunga. Nah, kamu bisa lihat patung itu dari arah depan, dari sisi samping, dari sisi belakang. Beda dengan lukisan tadi ya, Nak. Kemudian juga vas bunga sama, kamu bisa lihat dari sisi depannya, bisa lihat dari samping, bisa lihat dari belakangnya, begitu ya. Itu adalah perbedaannya. Kalau tadi 2 dimensi hanya kita bisa lihat dari satu arah, hanya depan doang. Kalau 3 dimensi kita bisa melihatnya dari segala arah. Ya. Nah, di sini kita lihat apresiasi hasil karya seni. Apresiasi karya seni adalah memberikan suatu penilaian pada karya seni hasil kerajinan buatan orang lain. Jadi kita memberikan penilaian atau penghargaan gitu ya. Apresiasi ini sangat penting untuk seseorang yang sedang berkarya dengan suatu kerajinan karena mereka perlu mendapatkan suatu kritikan, saran agar hasil kerjanya bisa dibuat lebih baik lagi. Apresiasi karya seni ini haruslah mengkritik atau menilai dengan bahasa yang halus, sopan, mudah dipahami oleh seseorang yang berkarya pada karya seni, agar bisa membangun dan semangat lagi dalam meningkatkan suatu karya seni. Ya, jadi mengapresiasi hasil karya seni itu adalah memberikan penilaian atau memberikan penghargaan gitu ya, kritik, saran gitu, agar si orangnya tersebut bisa lebih semangat lagi gitu, bisa lebih tahu kurangnya di mana gitu. Nah, contoh mengapresiasi hasil karya seni di sini contohnya mengamati karya seni lalu menilai karya seni tersebut. Jadi diamati dulu lalu kita nilai, kemudian memberikan kritikan atau masukan karya seni. Ya. Kita bisa memberikan kritik tentunya yang sopan ya, Nak, misalnya ini kurangnya di sini gitu atau lebih baik seperti ini jadi lebih indah atau lebih bagus gitu. Kemudian memberi penilaian atau evaluasi karya seni. Dikasih nilai sama kamu misalnya berapa gitu. Kemudian bisa juga dievaluasi yang kurangnya mana gitu agar bisa diperbaiki lebih baik lagi gitu ya. Nah, dan yang terakhir kita belajar tentang contoh sikap yang sesuai dengan pengalaman sila ketiga Pancasila.
Kalau kemarin mungkin kalian sudah belajar juga tentang makna dari sila ketiga Pancasila. Sekarang kita lihat contoh sikap yang sesuai dengan pengalaman sila ketiga Pancasila. Yang pertama contohnya menjaga persatuan dalam masyarakat ya. Pasti kita harus menjaga persatuan dalam lingkungan masyarakat kita. Kemudian mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan mengembangkan sikap saling menghargai. Ini adalah contoh sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, cukup sekian ya, Nak. Tadi kita sudah mendiskusikan tentang kegiatan ekonomi dan berbagai bidang pekerjaannya. Juga ada jenis-jenis mata pencarian atau bidang pekerjaan yang ada. Ada bidang pertanian, industri, bidang agraris, yaitu meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, ya, perikanan. Kemudian juga ada di bidang industri, terus bidang perdagangan, terus ada bidang jasa, bidang pertambangan, dan bidang pariwisata. Lalu kita juga belajar tentang karya seni. Karya seni itu ada 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Perbedaannya juga tadi sudah menjelaskan kalau karya seni 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari satu arah. Kalau karya 3 dimensi bisa dilihat dari segala arah ya. Kita juga sudah belajar tentang contoh sikap pengamalan sila ketiga Pancasila dan sudah melihat tahapan proses pembuatan batik dan proses pembuatan baju ya. Nanti bisa kalian lihat lagi videonya, bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.